Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di hari ini tanggal 25 Agustus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami merasakan kehadiran Tuhan, dan hanya karena kekuatan Tuhanlah kami dapat sampai pada hari ini. Dan untuk hari ini kami ingin mendasari semua kegiatan kami dengan mendengarkan firman Tuhan, mendasarinya dengan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu, sebetulnya Injil Yohanes ini paket bacaan leksionarinya yaitu berasal dari Yesaya 33, penekanannya pada ayat 15 sampai ayat 16. Nah, saya beri tema bacaan kita hari ini, mengasihi. Sebetulnya ini kan sesuatu yang klise, tetapi tetaplah menjadi sesuatu yang menarik bagi kita bagaimana kita menerjemahkan mengasihi itu. Dan menurut saya di dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat 16 itu menyampaikan kepada kita kira-kira perbuatan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita mempraktekkan kasih itu. Nah, di dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Bagaimana supaya kita praktek saling mengasihi? Kan dikatakan bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Jadi bagaimana kita ini mempraktekkan kasih di antara kita? Yang pertama dikatakan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Hidup dalam kebenaran itu ya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan apa-apa yang Tuhan ajarkan itu yang kita lakukan. Itu namanya hidup dalam kebenaran sebagai wujud kita mengasihi sesama. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan bersikap adil kepada sesama kita, akan bersikap baik kepada sesama kita. Contoh, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita rela untuk berkata jujur. Nah, itu yang dikatakan dalam Yesaya ini. Sebab apa? Kalau kita berkata jujur, itu akan menolong relasi di antara kita sesama manusia. Tapi sebaliknya kalau kita berbohong, maka itu akan merusak hubungan kita dengan sesama, dan itu tidak mengasihi. Yang berikutnya, kalau kita mengasihi maka kita harus menolak hasil pemerasan. Menarik sekali ya, kalau ada pemerasan dan ada hasil pemerasan, itu sesuatu yang akan berakibat buruk kepada sesama. Kalau kita mengambil hasil pemerasan, nah kita menolak hasil pemerasan, itu akan membangun relasi yang baik dengan sesama. Yang berikutnya juga dia mengatakan bahwa kita itu mengebaskan tangan supaya kita tidak menerima suap. Menarik ya, ketika orang memberikan suap kepada kita, kita kebaskan tangan kita tolak begitu. Artinya kita tidak mau disuap. Kita mau melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Bukan kita melakukan pekerjaan karena kita disuap atau kita menuruti keinginan seseorang yang tidak sesuai dengan kebenaran karena kita disuap. Ini namanya kita mengasihi sesama. Yang berikutnya, jangan mendengarkan rencana penumpah darah. Jangan mendengarkan itu artinya begini, kita tidak setuju dengan rencana-rencana yang akan menghancurkan hidup sesama kita, hidup orang lain. Kita tidak mau mendengarkan, kita tidak setuju dengan rencana-rencana yang menjatuhkan. Seperti kalau ada bisik-bisik yang menjatuhkan sesama, itu tidak boleh kita lakukan. Itu sebagai ungkapan bahwa kita mengasihi sama kita. Yang berikutnya, kita menutup, dikatakan kita menutup pandangan kita supaya kita jangan melihat kejahatan. Artinya begini, bukannya ada kejahatan lalu kita menutup mata, kita tidak mau tahu, bukan. Tetapi bahwa kita tidak setuju dengan kejahatan itu, makanya kita tidak mau lihat. Kita akan berusaha untuk mencegah sehingga kejahatan itu jangan terjadi pada sesama kita. Itu salah satu ungkapan dari kita mengasihi sesama. Dan dikatakan bahwa orang yang mengasihi sesama, orang itu akan tinggal di tempat-tempat yang aman. Artinya dia berada di posisi yang aman. Tempat tinggalnya itu seperti benteng di atas bukit-bukit batu. Ya, tempat tinggalnya itu bagaikan benteng
tempat perlindungan, dan kalau dilihat itu seperti kubu di atas bukit batu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan atau menggambarkan mengenai orang yang mengasihi sesama, dia berada dalam kehidupan yang aman, terlindung, bahkan juga terjamin. Dikatakan bahwa roti dan air, makanan dan minumannya dijaminkan oleh Tuhan. Saudara, marilah kita mempraktekkan cinta kasih kepada sesama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan dan kuatkan kami agar kami dapat mempraktekkan cinta kasih kami kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan konkret. Bahkan mungkin sesama kami tidak tahu bahwa kami sedang mengekspresikan cinta kasih kami kepada mereka. Tapi Tuhan, biarlah itu karena kasih dari Tuhan, kami disemangati untuk tetap melakukan perbuatan kasih secara konkret kepada sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.